Nah, saya saat ini sedang berada di salah satu desa di Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Di wilayah ini merupakan kawasan agropolitan yang mempunyai beberapa produktivitas pertanian, salah satunya adalah kelapa. Kecamatan Barekbek menjadi salah satu kawasan yang mendapat bantuan pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau disingkat PISEW milik Kementerian PUPR. Sejumlah infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dibangun untuk masyarakat guna mengembangkan potensi lokal. Saya pun bertemu dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mencari tahu tentang program PISEW. PISEW sendiri adalah sebuah program berbasis masyarakat. Artinya, direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan dimanfaatkan serta dikelola oleh masyarakat. Oke, ya, baik. jadi pemerintah memberikan stimulan dana, masyarakat yang menyusun rencananya didampingi tentunya oleh fasilitator, dan kemudian pelaksanaan sampai ke proses pemanfaatan dan pengelolaannya. Kegiatannya sendiri bermacam-macam, ada yang berwujud dukungan kepada pertanian berwujud irigasi, ada yang berwujud jalan lingkungan, ada yang berwujud bangunan untuk mendukung industri pertanian yang ada di desa tersebut, ada jembatan gantung seperti di sini, semuanya itu hasil dari perencanaan oleh masyarakat. Oke, nah itu dia tadi, padat karya ini juga membantu masyarakat dari segi ekonomi ya Pak ya? Harapannya seperti itu. Oke, baik. Mengingat potensi yang tinggi dari wilayah Kecamatan Barekbek, pemerintah pun membangun sejumlah infrastruktur, salah satunya jembatan sepanjang 56 meter yang menghubungkan Kecamatan Barekbek dengan Kecamatan Sukadana. Keberadaannya memudahkan warga setempat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Lagi apa, Dek? Pak, kenalkan Pak dengan Irfan nih Pak. Ini kebetulan saya lagi lihat-lihat daerah sini nih Pak. Dengan Pak siapa? Tarso. Pak Tarso. Pak, ini kalau saya lihat nih Pak Tarso, banyak sekali nih pohon-pohon buah nih Pak daerah sini. Nah, komoditas apa yang juga menjadi unggulan nih Pak Tarso untuk buah-buahan di daerah sini? Yang menjadi komoditi ini yang terkenal ya. Yang terkenal ini manggis dan duku. Manggis dan juga duku? Iya, duku ya. Okay. Kalau di lain kan ada duku Palembang. Ya mungkin di sini juga hampir mirip sekali dengan duku Palembang. Nah, selain komoditas manggis dan juga duku, apakah juga ada komoditas lain nih Pak yang memang menjadi unggulan di daerah sini? Yang unggulan ini padi, terus ada sayuran gitu. Ya, itu yang sudah juga. Kemudian ada juga tanaman-tanaman palawija seperti singkong yang bisa diolah menjadi bahan baku keripik, tapioka, dan sebagainya. Oke, nah itu komoditas-komoditas yang ada di masyarakat ini ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya saya pengen tahu lebih lanjut nih Pak soal komoditas ataupun juga keunggulan daerah sini, boleh nih Pak? Boleh. Mungkin kita coba lanjut ke tempat lainnya nih Pak Tarso ya. Oke, baik, mari Pak Tarso. Mari. Nah, ini deh yang tadi saya katakan bahwa ini tanaman sayuran gitu dan yang palawija gitu. Nah, kalau dilihat juga kan jembatan itu ada dua nih Pak Tarso, ada jembatan lama dan juga jembatan baru yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Apa manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat ketika jembatan baru ini dibangun Pak Tarso? Manfaatnya yang pertama tadi menghemat waktu, yang kedua menghemat biaya. Yang ketiga terkait dengan keamanan. Kalau jembatan lama yang tradisional itu kan kalau musim hujan licin Pak, karena menggunakan bambu, sehingga mereka tidak berani. Kalau sekarang kan mau hujan, mau malam gitu. Jadi relatif lebih aman. Baik, Pak. Nah, ini dengan dibangunnya jembatan oleh Kementerian PUPR, mungkin Bapak selaku warga apa yang mau disampaikan terutama mungkin kepada Kementerian PUPR nih dengan dibangunnya jembatan ini? Ya, yang pertama terima kasih kepada pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum dan Pemukiman sudah membantu kami, masyarakat kami di sekitar kami gitu ya, sehingga bisa mendapatkan akses yang lebih baik ketimbang yang telah kami bangun. Kalau bisa ya
dibantu lagi. Oke, gitu, baik, dibantu baik. lagi. Dilengkapi ya Pak infrastrukturnya. Dilengkapi, gitu. Kecamatan Barekbek mendapatkan bantuan dalam program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi bukan tanpa alasan. Selain memiliki komoditas pertanian, di sini juga terdapat potensi ekonomi lain yang bisa berkembang. Jadi di Kecamatan Barekbek ini potensi wisatanya tentu beda dengan yang lain. Kita lebih ke wisata edukasi dan budaya. Salah satunya yang barusan Mas Irfan lihat tentang susu kambing. Ini kita budidayakan juga kambing sapera. Jadi selain untuk pemenuhan kebutuhan gizi, ini kita juga kerjasamakan dengan Posyandu. Jadi untuk menanggulangi stunting. Dan di sini juga menjadi tujuan wisata untuk anak sekolah. Karena sekarang masa pandemi mungkin agak berkurang. Jadi ini lebih kita tekankan untuk ke Posyandu, pengonsumsian susu. Di samping itu juga karena sebagian besar luasan Barekbek ini adalah pertanian, tentunya membutuhkan perkakas atau peralatan untuk pertanian. Nah, kita juga ada satu kampung disebut Kampung Dokdak, itu ada di Desa Barekbek. Itu di sana satu kampung yang sudah turun-menurun untuk pandai besi atau perajin besi. Indonesia memang negara dengan rupa-rupa wajahnya. Perjalanan saya di beberapa daerah di Jawa Barat kali ini hanya sebagian kecil dari rupa wajah Indonesia. Kini saya jadi tahu butuh kerja keras untuk membangun infrastruktur di negeri ini. Tentunya negeri ini akan terus berusaha memancarkan senyumannya kepada dunia. Inilah wajah Indonesia. Sekian perjalanan saya kali ini. Sampai jumpa. Wajah